Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indriawati dengan NIM 040403211137 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas B3. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya, yakni pengaruh konseling teknik self management dalam mengatasi perilaku prokrastinasi pada bab 1. Dalam proses menimba ilmu, mahasiswa tentunya tidak akan terlepas dari berbagai tugas-tugas yang diberikan dosen, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, tugas tersebut diberikan oleh dosen untuk pengembangan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Walaupun demikian, tidak sedikit pelajar yang sangat malas untuk mengerjakan tugas dan melakukan prokrastinasi. Perilaku prokrastinasi membawa ke dampak yang negatif, bahkan memengaruhi kesehatan fisik maupun psikis. Selanjutnya, data terkait perilaku prokrastinasi menurut Klingsik pada tahun 2013. Data survei penelitian terbaru menunjukkan bahwa sekitar 70% mahasiswa di perguruan tinggi cenderung melakukan penundaan secara teratur. Penelitian lainnya menyebutkan sebanyak 80% mahasiswa di perguruan tinggi telah melakukan prokrastinasi akademik. Hasil survei prokrastinasi akademik pada mahasiswa di Indonesia juga banyak dilakukan. Penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti kepada 500 mahasiswa Universitas terakreditasi A di Surabaya menemukan sebanyak 73% mahasiswa menunda mengerjakan tugas menyusun makalah, 76,8% mahasiswa menunda tugas membaca buku atau referensi, 61,8% mahasiswa menunda belajar, 54,4% mahasiswa menunda menyelesaikan administrasi akademik, dan 56,8% mahasiswa menunda terlambat masuk kelas. Selanjutnya, definisi dari prokrastinasi. Prokrastinasi berasal dari bahasa Latin, yaitu pro yang berarti maju, ke depan, lebih menyukai, dan krastinus yang berarti besok. Jadi dari asal katanya, prokrastinasi adalah lebih suka melakukan tugasnya besok dibanding menyelesaikannya hari ini. Ada dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Solomon Rothblum, mengemukakan bahwa prokrastinasi adalah kecenderungan menunda untuk memulai maupun menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas, dan lebih tertarik melakukan aktivitas lain yang tidak bermanfaat bagi perkembangan diri, sehingga menghambat kinerja, menyelesaikan tugas-tugas tidak pernah tepat waktu, serta sering terlambat dalam menghadiri pertemuan-pertemuan. Yang kedua, menurut Fernando dan Rahman menjelaskan bahwa prokrastinasi adalah penundaan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan, baik memulai maupun menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan tugas-tugas akademik perkuliahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi merupakan suatu perilaku seseorang dalam menunda-nunda tugas atau pekerjaan yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang, yang bersangkutan dengan tugas-tugas akademik perkuliahan. Nah, dengan penundaan yang dilakukan tersebut akan menimbulkan rasa cemas dengan hasil yang didapatkan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu, ada penyebab dari perilaku prokrastinasi, yaitu terjadi pada dua faktor internal dan eksternal, seperti yang dikemukakan oleh Ferrari. Yang pertama, faktor internal seperti rendahnya kontrol diri, kesadaran diri, rendahnya kemampuan menghargai diri sendiri, rendahnya self-efikasi, rendahnya kemampuan regulasi diri, rendahnya kemampuan mengkritisi diri, rendahnya kepercayaan diri, tingginya tingkat kecemasan sosial, kelelahan, dan rendahnya motivasi intrinsik dalam menghadapi tugas dan tipe kepribadian. Lalu penyebab dari faktor eksternal antara lain yaitu kurang mendapat perhatian dari orang tua, pola asuh orang tua, kondisi lingkungan, kurangnya waktu yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas, dan memiliki pekerjaan eksternal. Nah, alhasil perilaku prokrastinasi memberikan dampak yang negatif sangat jelas pada diri individu. Misalnya, berkurangnya batas waktu mengerjakan sehingga hasil tugas menjadi tidak optimal, menjadikan kebiasaan belajar yang buruk, menurunnya motivasi belajar, nilai akademik menurun,
kecemasan, dan memunculkan perilaku maladaptif seperti mencontek dan mendapatkan penilaian buruk dari orang lain. Bahkan, dapat menyebabkan sering sakit karena pola atur waktu yang tidak optimal. Selanjutnya, pemegang tanggung jawab. Yang pertama, dari perilaku prokrastinasi ini dimulai dari pribadi yang harus memiliki tingkat kesadaran diri karena akan berdampak buruk serta harus bisa mengontrol diri untuk tidak mengikuti hal negatif yang ada dalam lingkungan sosialnya. Nah, pemegang tanggung jawab terbesar adalah seorang konselor karena seorang konselor mampu memberikan bantuan berupa bimbingan konseling melalui penerapan teknik-teknik kepada konseli untuk bisa memanage waktu dan mengolah pikiran dari negatif ke hal positif dengan baik, serta memberikan arahan-arahan agar seorang yang mempunyai perilaku prokrastinasi dapat merubahnya ke hal yang positif secara efektif dan efisien. Lalu, penelitian terdahulu. Penelitian tentang perilaku prokrastinasi sangat banyak dibahas oleh peneliti dengan berbagai macam teknik konseling untuk mengatasi atau bahkan menyembuhkannya. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Praptiana pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Layanan Konseling Kelompok dengan Pendekatan Behavioral Terhadap Perilaku Prokrastinasi Akademik Siswa Kelas 11 SMK Perintis 29 Ungaran tahun ajaran 2014-2015. Di penelitian ini, layanan konseling kelompok dengan pendekatan behavioral berpengaruh terhadap penurunan perilaku prokrastinasi akademik siswa. Nah, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Istiroha pada tahun 2021 dengan judul Efektivitas Konseling Terapi Realitas dalam Menurunkan Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa. Studi kasus Mahasantri Pondok Pesantren An-Nur Yadrusu Malang. Dari hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konseling terapi realitas secara signifikan mampu mendapatkan skor menurunkan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Kelemahan penelitian terdahulu. Kelemahan pada penelitian terdahulu di mana ditemui hanya ada pada teknik terapi realitas. Penelitian tersebut masih terdapat kelemahan saat pengambilan data konseli, waktu yang dibutuhkan terlalu lama, keinginan jangka pendek dan jauh, serta pembuatan rencana tindak lanjut. Selain itu, jarak waktu follow up dan sesi terakhir konseling hanya 1 minggu, jadi belum terlalu banyak perubahan yang dilakukan melalui terapi ini. Selanjutnya, solusi. Dari penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh para ahli untuk mengurangi perilaku prokrastinasi, tidak ada penelitian yang sifatnya mutlak. Dilihat dari penelitian terdahulu yang masih kurang efektif untuk mengurangi perilaku prokrastinasi. Nah, tugas seorang konselor harus mampu memberikan bantuan berupa bimbingan dan konseling dengan memakai model terapi konseling lainnya yang dapat mendukung untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan konseling kognitif behavior melalui teknik soft management, sangat diharapkan mampu untuk mengurangi perilaku prokrastinasi yang ada pada diri mahasiswa. Teknik self management ini merupakan pendekatan dari konseling kognitif behavior atau bisa disebut sebagai cognitive behavioral therapy atau CBT, yang mana model pendekatan konseling yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan pembentukan dari sisi kognitif dan perilaku seseorang. Lalu, teknik self management sendiri yakni salah satu teknik dalam konseling behavior yang dapat membantu konseli mengatur perilaku dirinya sendiri, di mana konseli bertanggung jawab atas setiap perilaku yang ia lakukan. Konseli mampu mengontrol perilakunya dan konseli menjadi kunci keberhasilan proses konseling. Karena
konseli sendiri yang mengubah perilakunya, sementara tugas konselor hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi konseli selama mengikuti kelas konseling. Hal tersebut selaras dengan permasalahan prokrastinasi akademik, mengingat akademik seseorang merupakan tanggung jawab masing-masing individu. Yang selanjutnya, prinsip dan tahapan. Prinsip dari teknik self-management sendiri, yakni Forey dan Goodrich menjelaskan bahwa terapi perilaku kognitif melalui teknik self-management mempunyai seperangkat prinsip dan prosedur yang memiliki asumsi bahwa proses kognitif mempengaruhi tingkah laku dan proses tersebut dapat diubah melalui teknik kognitif dan perilaku. Hal ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam proses kematangan pendidikan yang diharapkan. Lalu ada 4 tahap untuk pelaksanaan teknik self-management. Yang pertama, self-monitoring. Pelaksanaan tahapan ini dibutuhkan kesediaan seorang konseli dalam hal tanggung jawab untuk melakukan konseling dengan baik, aktif, dan siap dalam melaksanakan. Yang kedua, self-contracting, di mana konseli harus membuat perjanjian dengan diri sendiri hingga awal sampai akhir menjalani proses konseling. Dan yang ketiga, self-control atau pengaturan rangsangan. Tahapan ini seorang konseli dapat mencatat perilaku-perilaku yang menyebabkan timbulnya hal yang tidak diinginkan. Kemudian menetapkan tindakan-tindakan yang berbeda dari sebelumnya untuk mengendalikan tindakan negatif. Dan yang terakhir, self-reinforcement atau self-defeat. Tahap ini digunakan untuk membantu konseli mengatur dan memperkuat perilaku melalui konsekuensi yang mereka dapatkan. Penguatan ini bertujuan untuk menjaga perilaku positif individu dalam masa mendatang. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.